Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kami dari TV MUI menyampaikan pesan bagaimana sikap seorang muslim menghadapi bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa 1-2 hari ini telah kita diuji dengan musibah banjir di mana-mana, sehingga kita menyaksikan banyak sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita terjebak macet dengan macet yang luar biasa. Semoga diberi kesabaran, keikhlasan menerima musibah ini. Namun demikian, kami dari Majelis Ulama Indonesia Maros menyampaikan sedikit pesan tentang bagaimana sikap seorang muslim bila menghadapi musibah. Yang pertama, hendaklah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah menyalahkan, termasuk menyalahkan keadaan, cuaca, situasi yang telah kita alami. Karena mempersalahkan pun tidak menyelesaikan masalah, malah bisa menjadi penyebab berkurangnya pahala atas kesabaran yang kita lakukan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, laulah mihnat dunya mahinat dunya wa sa'ibuha la asabal abada min adwa al-kabri wal ujbi. Kalau bukan karena ujian, kata beliau, di atas dunia ini dengan masalahnya, boleh jadi hamba itu akan mengidap penyakit sombong, tinggi hati dan takjub, ujub pada dirinya sendiri, bahkan bisa mengarah kepada kerasnya hati. Sehingga di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah diberinya ujian agar bisa melunturkan kecongkakan, ketakburan yang bisa saja mencokol pada dirinya. Sikap yang kedua, menyadari bahwa bencana adalah ujian. Ujian yang bagi orang yang telah mendapatkan musibah itu, dan juga ujian bagi orang yang tidak kena musibah dan mendapatkan kelapangan hidup. Maka ujiannya adalah sensitivitas kepekaan mereka terhadap orang yang mendapatkan musibah. Bagi orang yang mendapatkan musibah, diharapkan meningkatkan kesabaran dan keikhlasannya dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan pahala bagi orang-orang yang sabar adalah tidak terbatas. Adapun orang-orang yang diberi kelapangan juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi aqwamah tasahum bi ni'mil liminafa'il abdi wa yuqirruha fihi ma badaluha fa iza mana'uha naza'a ankum wa hawwalaha ila ghairihim.
Sesungguhnya Allah memiliki beberapa kaum yang Dia memberi mereka kekhususan dengan berbagai kenikmatan untuk memberi manfaat kepada hamba-hambanya. Dan Dia akan tetap menjaga kenikmatan itu, di mana pemilik nikmat itu selama membagi kenikmatan itu dengan orang lain. Namun jika mereka menahan kenikmatan itu, tidak memberi manfaat, apalagi orang yang mendapatkan musibah di sekitarnya, naza'an anhum wa hawwalaha ila ghairihim, maka Allah mencabut dan memindahkan nikmat itu kepada selain mereka. Jadi yang mendapatkan kelapangan dan tidak kena musibah, hendaklah memberi empati, memberi perhatian, mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Sikap yang ketiga adalah introspeksi diri. Karena sebagian bencana hadir karena ulah dan tingkah laku manusia yang sudah melewati batas, terutama melewati batas kemanusiaan dan batas syariat. Karena ulah manusia lah merusak alam, ekosistem, lingkungan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, daral fasada fil barri wal bahri. Daral fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Setelah nampak kerusakan di laut dan di bumi atas tangan-tangan jahil manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Itu akibat-akibat ulah manusia. Semoga kita introspeksi diri agar la'allahum yarji'un, bisa kita kembali ke jalan yang benar. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura. Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah Allah membinasakan kota-kota, pemukiman sebelum Dia mengutus di ibu kota itu, pemukiman itu, seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Dan tidaklah pernah pula Allah membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi boleh jadi terjadi bencana karena kezaliman massal, kezaliman yang ada di masyarakat. Anak durhaka kepada orang tuanya, istri durhaka kepada suami, atau sebaliknya suami menzalimi istri. Semua ini adalah pengundang bala. Yang ketiga, boleh jadi bencana datang karena pemuka masyarakat melakukan kezaliman. Para tokoh-tokoh ya tidak lagi mengabaikan hak-hak orang kecil. Wa idza aradna an nuhlikal qura wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqa 'alaihal qawlu padammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, satu komunitas, satu kampung, satu pemerintahan, maka kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu,
ya, supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, bahkan mempromosikan kemaksiatan, mengeluarkan dana biaya untuk kemaksiatan, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk introspeksi secara keseluruhan, terutama para tokoh-tokoh yang harus menjadi idola. Jangan sampai dia mencontohkan sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, seorang muslim bila menjumpai musibah, maka sepantasnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara hikmah daripada musibah agar kita semakin takut kepada Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat kebesaranku, termasuk musibah sebagai peringatan, illa takhwifa, agar mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dari ayat ini, illa takhwifa, al-maqsudu minha at-takhwif wat-tarhib yartadda'u an ma hum alaihi. Maksud adalah memberikan rasa takut agar manusia memiliki efek jerah dan berhenti melakukan kemaksiatan pada saat itu juga. Ya, ini kita harapkan. Dan terakhir, mari kita banyak berdoa. Di samping banyak bertaubat, beristighfar, kita hendaknya banyak berdoa. Semoga Allah meringankan bala ini dan menghentikan musibah ini, sehingga kita kembali beraktivitas seperti semula dan mengisi kehidupan kita dengan baik, dan tidak lupa banyak bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, meramaikan masjid-masjid. Jangan sampai nanti musibah baru berombongan untuk hadir tinggal di masjid menyelamatkan diri. Sebaiknya di masa aman pun masjid kita ramaikan, rumah-rumah Allah kita ramaikan. Demikian, semoga memberi manfaat. Kami dari TV MUI Maros menyampaikan kami turut prihatin atas musibah ini, dan kami doakan semoga tidak banyak korban jiwa, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan harta-harta yang telah kena musibah ini dengan harta yang lebih baik dan lebih banyak, lebih berberkah di masa akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.